Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 34. Nina rindu nenek. Nina menggelengkan kepalanya. Nina mau peluk nenek, ucapnya. Biar dokter periksa nenek dulu, Dek, ucap Johan yang memegang bahu istrinya. Nina menangis dan menggelengkan kepalanya. Nenek lagi kedinginan. Nenek minta Nina peluk. Nina teringat akan ibunya yang telah tiada. Dulu ibu juga mengatakan kepada Nina kalau ibu sangat kedinginan. Ibu meminta Nina memeluknya. Namun ternyata ibu pergi ninggalin Nina. Nenek tidak seperti ibu yang ninggalin Nina. Nina mohon, jangan tinggalkan Nina. Nina menangis mengingat saat terakhir ibunya. Sayang, biarkan dokter periksa nenek sebentar, Johan berkata dengan air mata yang sudah menetes. Melihat istrinya seperti ini, Johan begitu tidak tega. Sayang, dengerin Mas. Lepasin nenek dulu, biar dokter memeriksa nenek, ucap Johan yang memeluk istrinya. Nina hanya menangis memeluk neneknya, seakan ia sudah tahu bahwa neneknya sudah pergi. Nina sengaja nggak makan karena nungguin nenek. Tapi kenapa nenek tinggalkan Nina? Nina menangis jadi-jadinya. Cukup lama ia menangis dan memeluk neneknya seperti ini. Nina melepaskan pelukannya dari tubuh neneknya ketika suaminya memeluk tubuhnya dari belakang dan sedikit menariknya. Nina belum siap, Mas. Nina nggak mau bila nenek tinggalkan Nina. Nina sayang nenek, ungkapnya. Johan hanya diam memeluk istrinya. Beliau sudah tiada, ucap dokter tersebut. Nina merasakan kakinya yang terasa lemas. Mas, nenek nggak mungkin pergi ninggalin Nina. Nina nggak mau nenek tinggalkan Nina. Nina menangis sejadi-jadinya. Sayang, adik harus kuat, ucap Johan. Nina hanya diam memandang neneknya. Nina melihat dokter yang melepaskan selang oksigen dan menutup tubuh neneknya hingga ke bagian kepala. Melihat apa yang dilakukan oleh dokter, Nina seakan tidak mampu untuk menahan tangisnya. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing hingga pandangannya hitam. Johan dengan sangat cepat memeluk istrinya dan menggendong istrinya. Letakkan ke sini, Pak, saran dokter yang menunjukkan tempat tidur kosong yang ada di ruangan UGD tersebut. Johan meletakkan istrinya di tempat tidur yang ada di samping neneknya. Johan mengikuti apa yang disarankan oleh dokter tersebut. Ia masih tidak percaya nenek Halimah yang dalam keadaan sehat, namun dengan sangat cepat dipanggil menghadap Sang Pencipta. Bagaimana istrinya mampu menerima ini semua? Johan tidak bisa membayangkan seperti apa bila nanti istrinya sadar. Istrinya dalam keadaan hamil. Johan takut kondisi seperti ini akan berpengaruh dengan anak yang dikandung oleh istrinya. Saya akan memeriksa kondisi istri Bapak, ucap dokter laki-laki tersebut. Johan menganggukkan kepalanya. Ia memegang tangan istrinya. Istri Bapak tidak apa-apa, hanya dalam keadaan kaget saja. Istri Bapak sekarang dalam keadaan hamil, ucap dokter tersebut. Iya, Dok, jawab Johan. Saya berharap istri Bapak bisa kuat dan jangan biarkan dia larut dalam kesedihan, karena itu akan berpengaruh kepada kandungannya. Dokter tersebut memberi saran. Johan menganggukkan kepalanya. Saya akan mengantarkan istri saya pulang dulu bila memang tidak apa-apa, dan saya akan kembali ke sini mengurus nenek, ucapnya. Baiknya seperti itu. Biarkan istri Bapak menenangkan dulu pikirannya. Tidak usah langsung disadarkan, jelas dokter tersebut. Iya, Dok, saya akan kembali setelah mengantar istri saya. Johan menggendong istrinya dan membawa istrinya keluar dari dalam rumah sakit. Johan memasukkan istrinya ke dalam mobil taksi yang dibawanya. Johan memegang setir mobil dengan tangan gemetar. Pria itu tidak menyangka
Nenek yang dilihatnya pagi tadi begitu sehat dan sarapan bersama dengannya, namun kini sudah pergi menghadap Sang Pencipta. Begitu sampai di rumah, Johan membuka pintu rumahnya dan memasukkan istrinya ke dalam kamar. "Dek Johan, Nina kenapa?" tanya tetangga yang melihat Johan menggendong istrinya yang dalam keadaan pingsan. "Saya baru saja dari rumah sakit, Bu. Nenek sudah tiada. Bu, saya minta tolong, jagakan istri saya. Saya akan mengurus nenek di rumah sakit," ucapnya yang mengusap air matanya. "Dek Johan tidak bercanda?" tanya ibu tersebut. "Tidak, Bu. Bila nanti istri saya sudah sadar dan saya belum kembali, tolong bantu tenangkan istri saya. Johan harus mengurus semuanya sendiri, mengingat mereka yang tidak memiliki saudara." "Iya, Dek Johan, kami akan bantu bersih rumah," ucap tetangganya. "Terima kasih ya, Bu." Johan berpamitan dan pergi kembali ke rumah sakit. Meskipun ia sangat tidak tenang meninggalkan istrinya sendiri di rumah yang hanya dilihatkan oleh para tetangga, namun Johan juga tidak punya pilihan lain. Dia harus menyelesaikan urusan rumah sakit. Nina membuka matanya secara perlahan-lahan ketika suara sirine ambulan terdengar jelas di indera pendengarannya. Air matanya menetes ketika mengingat apa yang dialaminya sebelum dirinya pingsan. "Nina sudah bangun," ucap wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. "Mbak Wati, nenek Nina." "Nenek Nina sudah tiada," ucap wanita itu yang menangis memandang Nina. "Nina harus sabar, Nina harus kuat, Nina harus ikhlas. Ingat Nina sekarang sedang hamil," ucapnya. Nina baru menyadari kandungannya. Nina mau ke depan, pintanya sudah tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Johan masuk ke dalam kamarnya dan melihat istrinya yang sudah sadar. "Nenek udah di depan," ucapnya. Nina menangis memeluk suaminya. Tidak ada kalimat yang lolos dari bibirnya, hanya suara tangisnya terdengar. "Kita masih bisa untuk langsung sholatkan nenek hari ini," ucap Johan yang mengusap kepala istrinya. "Nina nggak siap, Mas." "Sayang, adik harus ikhlas bila sayang sama nenek. Biar nenek perginya enak. Jangan seperti ini. Kasihan nenek yang sedih melihat adik." Johan memberi nasihat untuk istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. "Nina mau keluar," ucapnya. Johan menganggukkan kepalanya. Pria itu mengambil jilbab untuk dipakai istrinya dan membantu istrinya keluar dari dalam kamar. Nina hanya menangis ketika melihat neneknya, memandang neneknya diurus oleh para warga hingga selesai. "Makannya sayang," ucap Johan ketika istrinya tidak mau makan sama sekali. "Nina nggak selera, Mas," jawab Nina. "Makan Dek, dikit nggak apa-apa. Kasihan anak kita," ucapnya sambil mengusap perut istrinya. Nina memegang perutnya dan mengusapnya. "Hari ini dia nggak ada gerak, mungkin karena Nina belum makan ya, Mas," ucapnya. "Iya sayang, itu kan adik belum makan. Makan dulu ya," ajak Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Ia makan dengan disuapi oleh suaminya. Hanya beberapa sendok yang sanggup ditelannya. Air matanya menetes ketika memakan sayur urap yang sudah disiapkannya untuk neneknya. "Jangan nangis lagi sayang," ucap Johan. "Nina rindu nenek." "Adek ingat pesan nenek, agar adek jaga kandungan," bujuk Johan. Nina menganggukkan kepalanya.